Selamat malam semuanya. Di sini saya Syawal CIT dengan NPM 211421013 akan mempresentasikan tentang perancangan dan pemodelan pembangkit listrik mikrohidro. Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan sumber daya alamnya, begitu juga dengan kekayaan airnya. Banyak sekali sungai serta air terjun yang melimpah yang bisa kita temui di daerah Indonesia. Sistem pengendalian PLTMH adalah memanfaatkan aliran sungai yang ada di bendungan untuk menerima debit air atau Q dan ketinggian air terjun atau H. Kemudian, air terproduksi dialirkan melalui saluran suplai air ke kolam penenang. A. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH merupakan suatu sistem pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air sebagai tenaga penggeraknya seperti saluran irigasi, sungai, atau air terjun, dengan cara memanfaatkan ketinggian dan debit air. PLTMH secara teknis terdiri dari 3 komponen utama, yaitu air sebagai sumber energi, turbin sebagai pengubah energi potensial menjadi energi gerak atau mekanis, dan generator sebagai pengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Prinsip dasar mikrohidro adalah memanfaatkan energi potensial yang dimiliki oleh aliran air pada jarak ketinggian tertentu dan tempat instalasi pembangkit listrik. Sebuah skema mikrohidro membutuhkan 2 hal, yaitu debit air dan ketinggian jatuhnya air atau head untuk menghasilkan tenaga yang dapat dimanfaatkan. Hal ini adalah sebuah sistem konversi energi dari bentuk ketinggian dan aliran atau energi potensial ke dalam bentuk energi mekanik dan energi listrik. Prinsip kerjanya ialah air mengalir masuk ke turbin air memutar sudu-sudu. Sudu yang berputar menghantarkan energi ke generator dan generator merubah energi gerak menjadi energi listrik. B. Berikut cara kerja dari PLTMH. 1. Pemilihan lokasi. PLTMH memerlukan lokasi dengan aliran air yang stabil dan cukup deras. Lokasi ini biasanya di daerah perbukitan atau pegunungan dengan sungai yang memiliki debit air yang konsisten. 2. Pengambilan air atau intake. Air dari sungai yang dialirkan ke dalam saluran atau pipe melalui struktur pengambilan atau intake. Struktur ini dilengkapi dengan penyaringan untuk mencegah masuknya kotoran dan sampah. 3. Saluran atau pipa pengarah. Air dialirkan melalui saluran atau pipa pengarah menuju ke bagian pembangkit. Penstock adalah pipa besar yang digunakan untuk mengarahkan air dari intake ke turbin dengan tekanan tinggi. 4. Turbin. Air dengan tekanan tinggi diarahkan ke turbin. Aliran air ini menggerakkan turbin yang mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik. Jenis turbin yang digunakan tergantung pada ketinggian jatuhnya air dan debit air. Turbin yang umum digunakan di PLTMH adalah turbin Pelton, turbin Francis, dan turbin Kaplan. 5. Generator. Turbin yang berputar menggerakkan generator yang terhubung dengannya. Generator ini kemudian mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. 6. Sistem kontrol dan distribusi. Listrik yang dihasilkan oleh generator biasanya disalurkan ke sistem distribusi lokal. Sistem kontrol diperlukan untuk mengatur aliran air dan mengolah output listrik sesuai dengan kebutuhan. 7. Pembuangan air atau tail race. Setelah melalui turbin, air dilepaskan kembali ke sungai melalui saluran pembuangan atau tail race. Ini memastikan bahwa aliran sungai tidak terganggu secara signifikan. Berikut blok diagram di mana dari penampungan air dengan ketinggian tertentu menuju ke pipa pesat, dan lalu dari pipa pesat menuju ke turbin, dari turbin menuju ke generator, dan dari generator akan menghasilkan listrik. Berikut juga flow chart dimulai dengan merancang pemodelan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, lalu pengumpulan alat dan bahan. Setelah itu merakit pembangkit listrik tenaga mikrohidro, lalu dilakukannya uji coba pemodelan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Setelah itu dipastikan apakah sistem sudah bekerja. Jika belum,
maka dilakukan perbaikan sampai sesuai dengan pemodelan yang telah dibuat. Lalu dibuat pencatatan data, laporan dan simpulan. Kesimpulannya, energi terbarukan PLTMH memanfaatkan sumber daya air yang dapat diperbarui sehingga ramah lingkungan dan berkelanjutan. Komunitas lokal PLTMH biasanya berkapasitas kecil, cocok untuk memenuhi kebutuhan listrik komunitas terpencil atau pedesaan yang jauh dari jaringan listrik utama. Meskipun biaya awal instalasi bisa cukup tinggi, operasi dan pemeliharaannya relatif murah. Ini membuat PLTMH menjadi solusi ekonomi jangka panjang untuk penyediaan listrik di daerah terpencil. Desain sederhana dan tahan lama, teknologi PLTMH cukup sederhana dan dapat bertahan lama dengan perawatan yang minimal. Komponen utamanya seperti turbin dan generator relatif mudah diperoleh dan dipelihara. Secara keseluruhan, PLTMH menawarkan solusi energi yang efektif dan berkelanjutan untuk daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik konvensional dengan memanfaatkan lingkungan dan ekonomi yang signifikan. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih.